Shalom. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Ya, kita kali ini belajar olahraga, bukan agama ya. Karena olahraga ya, intinya olahraga ya gitu. Ya, jadi silakan persiapkan buku kalian, PJOK kelas 8. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya, masih di bab 5 tentang kebugaran jasmani. Jadi ini penting sekali kebugaran jasmani ini supaya kalian itu dapat beraktivitas tanpa terjadinya kendala atau cedera seperti itu. Jadi kan yang selama ini jarang gerak, jarang beraktivitas, buat kamu yang di rumah terus, buat kamu kaum rebahan, ayo gerak gitu. Ayo kita sama-sama gerak, kita sama-sama beraktivitas seperti itu. Nah, kita melanjutkan materi kita di halaman 69. Silakan buka bukunya di halaman 69 di bagian B. Ya, sebelum melanjutkan lebih jauh, tolong kalian persiapkan dulu diri kalian. Ya, yang belum mandi dulu, itu bau banget sampai sini baunya dicium. Nggak bohong, canda. Nah, yang belum makan dulu, takutnya ntar kelaparan di jalan atau yang ngantuk cuci muka, jangan bercuci tangan seperti itu. Nah, bagian B ini program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan seperti itu. Nah, seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti. Nah, dan dapat melakukan tugasnya berikut dengan segera. Jadi cepat, gesah, tangkas, siap gitu. Itu yang harus kalian miliki dan harus kalian punya seperti itu. Nah, menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani memiliki dua komponen utama, yaitu komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain kekuatan otot dan fleksibilitas gitu. Fleksibilitas dan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Ini ada koordinasi, kecepatan gerak, agilitas dan power gitu, dan keseimbangan. Jadi kalau kelas 7 kalian hanya belajar kebugaran aja, kekuatan otot dan daya tahan, sekarang kalian di kelas 8 ada keterampilannya gitu. Jadi contohnya kalau kalian cuman power kekuatan, sekarang ada daya tahan, ada kecepatannya, dan ada power dan koordinasi plus keseimbangan seperti itu. Nanti kalian akan belajar keseimbangan seperti itu. Nah, ini pada buku pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas 7, komponen kebugaran berkaitan dengan kesehatan. Ya, kelas 8 berkaitan dengan keterampilan seperti itu. Nah, kita akan belajar aktivitas latihan pelincahan atau bisa disebut agility. Pelincahan adalah kemampuan seorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. Jadi pada saat waktu kalian melakukan gerak, kalian langsung bisa merubah arah seperti itu. Itu lagi lari, berubah arah kanan kayak gitu. Jadi pas lagi lari lurus, berubah kanan itu berubah arah ke kanan seperti itu. Nah, jadi bisa diatur melalui lari bolak-balik, kan lari melawan arah, balik arah, itu bisa menjadi latihan pelincahan. Belok-belok, zigzag, dan jongkok berdiri, squat, thrust kayak gitu. Jadi kalian diri, jongkok, kakinya dikebelakangin, terus jongkok lagi, diri lagi gitu ya. Nah, ini saya nggak bisa mempraktekannya karena yang pertama terkendala kameramen nggak ada, saya sendiri pakai tripod. Yang kedua kaki saya lagi luka kayak gitu. Jadi saya nggak bisa mempraktekannya. Lanjut. Nah, ini ada gerak tubuh arah lurus sakalerang. Nah, ini tugas pertama kalian bikin video, kalian harus praktek 8 kali bolak-balik, jaraknya 5 meter. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Capek-capek kan? Emang harus gerak. Ayo harus gerak. Bisa saya nggak boleh keluar rumah, nggak ada alasan. Di rumah boleh. Dari dapur sampai ruang tamu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya rekam. Yang kedua lari belok zigzag. Nah, ini zigzag nggak usah ya, karena butuh space yang luas. Nah, itu. Tapi kalau squat thrust harus. Ini ada gambarnya. Diri dulu,
jongkok, kaki dikebelakangin, jongkok lagi, terus lompat. Ini sebanyak 5 kali aja, 5 kali ya. Jadi tadi kalian hasil lari bolak balik 8, terus squat terusnya 5 aja ya. Kalau 10 kebanyakan capek kalian. Nah, gerakan bereaksi ini lebih seru kalau di sekolah. Pasien tuh tiup fluid, semuanya bergeraknya berubah. Terus pas saya tiup lagi berubah lagi, itu harus peka, berubah berantakan. Nah, latihan kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Nah, laju gerak atau perpindahan tempat banyak ditentukan oleh faktor-faktor seperti kelentukan, kekuatan, waktu reaksi, serta tipe tubuh. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan kecepatan harus melibatkan pula peningkatan dalam kelentukan atau kekuatan serta waktu reaksi. Nah, ini manfaatnya. Jadi manfaat latihan kecepatan itu supaya kalian tuh selain kalian melakukan gerakannya dengan gesit, dan kalian juga mendapatkan daya tahan yang bagus kayak gitu. Nah, macam-macam latihannya itu ada sprint. Kecepatan sprint adalah kemampuan seorang bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal yang mencapai hasil sebaik-baiknya gitu. Gak bisa dipraktekin di rumah, di sekolah bisa. Jadi ini nggak dipraktekkan. Kecepatan reaksi ini bagus nih. Nanti saya kasih waktu 5 menit. Kalian harus bermain suatu permainan dan harus cepat memenangkannya. Dan terakhir kecepatan bergerak. Nah, ini harus banyak gerakannya gitu. Nanti saya akan membuat suatu permainan dan gerakannya itu semuanya itu harus bergerak. Kayak contohnya ya main benteng itu udah masuk dalam gerakan kecepatan bergerak ditambah dengan waktu itu lebih bagus. Nah, latihan keseimbangan kan tadi kan kalian sudah latihan lari sama squat thrust, dan latihan keseimbangannya kalian pilih nih, mau latihan berdiri bangau atau mau latihan kapal terbang atau mau latihan sikap gerakan. Ini bebas. Kalau latihan bangau kan ya satu gini terus kaki di atas gini satu. Nah, terus kalau kapal terbang biasa kayak gini, nah, gitu. Kaki tapi di atasin gitu, lurus ya. Saya nggak bisa mempraktekkan kaki lagi sakit ini. Atau mau yang berbagai sikap dan gerak, pokoknya agak susah, yang ini dipegang pahanya, terus yang pergelangannya dipegang atau kayak gini gitu. Ini kaki saya diangkat begini gitu. Waduh, nah, kayak gitu. Nah, aktivitas latihan peningkatan power ini juga nggak bisa dipraktekkan di rumah, tapi power itu penting, kombinasi antara kekuatan dan kecepatan. Kalau dipraktekin di sekolah, jadi power itu kekuatan adalah kemampuan untuk melaksanakan kerja dan kecepatan mengukur kecepatan pengerjaannya. Jadi menggerakkan tubuh atau bagian tubuhnya dengan secara cepat dan kuat. Cepat dan kuat, wah itu power banget. Sehingga diperlukan kekuatan dan kecepatan dalam waktu yang bersamaan. Itu power. Dan yang terakhir itu latihan peningkatan koordinasi, ini juga lebih seru. Nah, kalau yang ada skipping boleh dipraktekkan. Kalau yang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Skipping. Jadi koordinasi adalah suatu pola gerak yang terbentuk dari gabungan beberapa fungsi komponen kesegaran jasmani. Itu salah satu cara untuk melatih koordinasi adalah penguatan skipping. Jadi maksudnya koordinasi itu adalah antara kecepatan, kekuatan, dan konsentrasi. Ya kan harus konsentrasi nih. Kalau kalian nggak konsen melompat, keselipet talinya. Kalian punya tali skipping, lompat aja 10. Gampang tuh, wah, dapat 6 jumpa 6 selesai. Kalau nggak punya ya udah selesai. Kalau ada di sekolah kan kalian bisa bareng teman nih, aktivitas latihan lompat tali berteman gitu. Dan nah, aktivitas latihan memainkan simpai juga nggak dipraktekkan juga. Jadi yang tugas prakteknya tadi ada sikap keseimbangan kalian pilih, dan ada sikap lari bolak-balik 8 kali dan squat thrust 5 kali. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini, sangat singkat, cuma 10 menit. Oke, saya harap kalian bisa dan selamat mengerjakan tugas dan semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.